Halo semuanya, selamat datang di Cermati, Cerita Matematika. Sebelumnya, kenalin nama aku Wulan Aksa dari Statistika Angkatan 2021. Kali ini akan nemenin kalian bersama di Cermati episode kelima. Nah, buat kalian nih yang belum nonton episode sebelumnya, harus ditonton ya guys, langsung aja dicek, karena nggak akan kalah seru nih dari episode kelima ini. Nah, untuk episode kelima ini nih, aku nggak sendirian nih guys, karena aku udah ditemenin sama narasumber kita yang keren banget, yaitu Kak Erfaran, atau yang biasa dipanggil Kak EPP nih, dari Matematika Angkatan 2017. Halo. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti sehat ya? Iya dong, sehat dong pastinya. Sebelumnya nih aku mau ngasih tahu info dulu nih, kalau Kak EPP nih selalu masih jadi mahasiswa matematika nih, pernah jadi PO Forsil waktu 2018 Ya, kan? betul. Terus jadi VPO PSAF di 2019, jadi asisten dosen juga, analisis data terus jadi PJ kreatif PDM 2019 juga. Wah, keren banget nih. Buat yang masih penasaran nih apa aja pencapaian-pencapaiannya Kak EPP, boleh banget dicek di LinkedIn-nya di bawah ini ya guys. Oke. Kan kita udah kenalan nih sama narasumber kita nih. Pasti udah pada tahu nggak sih kalau Kak EPP nih sebenarnya udah lulus dan udah jadi alumni dari Departemen Matematika ya Kak ya. Nah, sebagai pernah jadi mahasiswa tuh pasti takut gitu sama yang namanya skripsi. Tapi Kak, sebelumnya nih Kak, kita udah sempat share G-form gitu buat teman-teman Departemen Matematika nih yang mau nanya tentang skripsi gitu. Jadi nanti bakal dijawab nih sama Kak EPP di sini. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih Kak, kan Kakak udah lulus ya, udah ngerasain skripsi gitu. Mau tahu dong Kak, dulu waktu dengar kata skripsi tuh takut nggak sih? Wih, mantep banget. Nah, jadi kalau misalkan di sini boleh gua lu ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini nonton di YouTube ya, gua lu nggak apa-apa ya. Jadi kalau skripsi itu pertama kali gue dengar pasti awalnya takut. Hampir kayak semua mahasiswa ketika dengar skripsi takut. Padahal setelah gue cari tahu lebih lanjut ya, skripsi nggak seserem yang gue pikirin gitu. Karena ya skripsi anggap aja tugas, tapi tugas individu yang emang dikerjainnya cuma sama diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau gue sih dulu nggak kepikiran untuk takut, karena ya gue mikirnya ketika kita mikir skripsi itu takut, ya mindset kita akan selalu berpikir kalau skripsi itu menakutkan. Padahal kan enggak juga, kayak gitu sih kurang lebih Wulan. Ya berarti emang sebenarnya skripsi itu bukan hal yang harus ditakuti gitu ya Kak. Iya banget. Iya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya ini nih Kak, untuk Apa tuh? ngomongin skripsi nih, dari yang apa ya, kayak mulai nyusun skripsi tuh Kak EPP tuh dari semester berapa gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk waktu ideal nyusun skripsi itu sebenarnya kita bakal nyusul di semester yang sama ketika kita lulus, teman-teman. Tapi ada bedanya. Ketika kita proses skripsi itu, kita harus nentuin dulu kita mau lulus tahun kapan, semester kapan. Nah, kalau gue pribadi, gue dulu lulus di semester 8 dan gue mulai nyiapin skripsi itu di semester 7 awal. Biasanya dari awal semester 7, tapi belum bener-bener in charge buat kita bikin makalahnya, bab 1, bab 2-nya belum. Jadi kayak ya biar kita ada gambaran dulu udah mulai persiapan. Biasanya kayak gitu sih, Wulan. Biasanya berarti memang satu semester sebelum semester yang kita mau semester lulus. sebelum kita mau lulus. Oke, nah kalau dari KPP sendiri nih, first step buat nyusun skripsi itu seperti apa? Nah, kalau first step, karena gue tipe orang yang sangat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Step pertamanya adalah berdoa. Ini nggak bercanda ya, bener berdoa. Kenapa berdoa? Ya karena semua apapun itu diawali dengan doa dulu. Kita harus yakin dulu. Karena terkadang gini, ini aku mau sharing. Terkadang nggak semua orang yakin untuk ngambil skripsi di semester tersebut. Even kalian mau lulus 3,5 tahun aja, kalian mikir, gue mau nggak ya semester 7 atau semester berapa, itu harus yakin. Makanya gue pertama step gue adalah gue berdoa, yakin ke diri sendiri dulu. Gue pengen nih melaksanakan hajat, gue bilang melaksanakan tugas gue itu skripsi. Kalau gue dulu first stepnya itu sih. Berarti doa terus diniatkan, diyakinkan juga dari diri kita gitu ya. Nah itu kan untuk first stepnya di Kak. Nah untuk ke tahap skripsi itu kan pasti ada tahapan-tahapannya. Nah itu tahap-tahapannya tuh seperti apa tuh Kak? Nah jadi setelah berdoa, kalau berdoa dari gue sendiri ya, tahapan pertama itu adalah teman-teman harus tentuin dulu mau dosen pembimbingnya siapa. Nah, Kak, dosen pembimbingnya kita langsung cari 2, apa cari 1? Jawabannya adalah cukup cari dosen pembimbing pertama dulu. Nah, jadi ketika cari dosen pembimbing pertama, pilih yang sesuai dengan karakteristik kalian. Kalian pengennya dosen pembimbing yang seperti apa?
yang sesuai dengan peminatan kalian, sesuai dengan materi yang ingin kalian bawa menjadi skripsi. Nah, setelah itu kalian akan mengisi baru. Jadi kalau udah punya dosbing, udah diterima, baru kalian ngisi di Siak NG. Jadi nanti siakwarnya itu skripsi, nggak siakwar sih itu. Tinggal ngisi. Nah, after kalian ngisi, itu baru nanti akan ada yang namanya proses pembuatan skripsi. Kalau tahapan secara singkatnya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu UKP atau uji kelayakan proposal, dan yang kedua baru sidang skripsi. Nah, jadi mungkin sedikit cerita aja nih ya teman-teman. Kalau UKP itu sebenarnya lebih ke ringkasan awal skripsi kita tuh mau ngapain. Dia itu cuma bahas tentang bab 1, bab 2, tapi nggak lengkap, hanya sekitar 13-15 halaman aja. Kalau ada yang nanya, Kak, ada formatnya nggak? Semuanya ada formatnya kok teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau skripsi santai aja, nanti ada formatnya. Kalian hanya diminta melengkapi format tersebut menjadi file UKP. Nah, dari UKP itu nanti akan direview sama calon dosen penguji, baru kalian bikin skripsi utuh, habis itu sidang. Ya, secara garis besar kayak gitu untuk tahapan skripsi. Itu untuk tahapan-tahapannya. Nah, mau nanya juga ini Kak, kalau misalnya dari tahapan-tahapan itu sampai akhirnya nanti sidang gitu, kan pasti ada aja ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu, sampai harusnya skripsinya tuh harus revisi dan lain-lain. Nah, biasanya common mistakes-nya tuh apa sih Kak? Nah, kalau di skripsi itu ya pasti yang revisi, kita dari yang paling kecil dulu kali ya. Karena kadang orang ketika skripsi dia cuma mikirin hal-hal penting yang bener-bener main job gitu. Kayak metode, topik, tapi sebenarnya kesalahan yang harus kita lihat adalah format teman-teman. Jadi sesimpel penulisan daftar pustaka itu ada aturannya dan kita harus ikutin gitu, apa mau Chicago atau apa. Nah, terkadang yang salah tuh hal-hal yang kita nggak tahu. Kalau ternyata penulisan bab 2 itu harus 2.1-nya Romawi atau enggak, titik komanya seperti apa, antar paragraf, tabel, penamaan gambar, itu terkadang jadi hal revisi yang paling minor dulu. Kalau yang mayor itu udah jauh lebih tentang metode kita. Biasanya nanti revisi baik itu di latar belakangnya, ini udah sesuai belum? Karena kan dari skripsi itu kita harus bikin alur yang jelas, dari mulai latar belakangnya seperti apa, rumusan masalah, tujuan, sampai seterusnya dari bab 1, 2, 3 sampai pembahasan dan kesimpulan. Jadi yang agak lebih tricky sih sebenarnya ya mungkin di bab 3, bab 4 ketika kita melakukan pembahasan, lebih banyak revisi. Tapi kalau untuk bab 2, sebenarnya revisinya lebih ke gimana cara kita bisa menerapkan dari paper atau buku yang kita baca buat kita simpen jadi sebuah teori di bab 2. Kayak gitu kurang lebih. Jadi revisinya ada minor ada mayor biasanya. Berarti kalau yang untuk minornya tuh lebih ke penulisannya, format-formatnya, kalau yang mayor tuh lebih yang ke metode-metode dan tekniknya. Pembahasan Lebih ke isinya gitu ya Kak. Oke. Kalau dari KMPP sendiri nih dalam menyusun skripsi, ada nggak sih Kak kayak do's and don'ts-nya gitu? Nah, ada. Nah, jadi ini penting banget nih buat teman-teman sekalian. Kalau aku yang pertama itu, setiap revisi jangan kalian buang. Jadi even ketika kalian melakukan skripsi, nanti terus ternyata dari dosen ada revisi. Nah, file yang udah kalian buat jangan dibuang, jangan langsung diganti. Tapi kalian copy paste, kalian simpan misalkan file revisi 1.1. Nah, kalian copy jadi 1.2, kalian kerjain di 1.2. Kenapa sih itu penting? Karena dosen itu juga manusia biasanya. Dia kadang, kita perlu nih lihat referensi di minggu sebelumnya kita bikin apa. Jadi biar kita punya track record, kita punya history dari file revisi yang kita punya itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu kita ketika mau bimbingan jangan kosong sama sekali. Jadi kita harus coba cari tahu dulu nih. Lebih banyak kita yang cari tahu karena ya kita nggak menutup kemungkinan dosen juga sibuk, punya pekerjaan lain dan nggak cuma membimbing kita. Anak bimbingannya kan juga banyak ya. Jadi ketika mau skripsi kita harus punya gambaran dulu nih kita mau ngebahas apa. Kalau punya pertanyaan apa. Yang pengen dibantu sama dosen tuh apa, yang mau dibimbingnya tuh apa gitu. Kita harus punya gambaran dari situ. Dan yang terakhir menurut aku kalau yang terakhir adalah healing mungkin ya. Kenapa sih aku bilang healing? Karena ketika kalian skripsi, kalau kalian nggak meluangkan waktu untuk istirahat, untuk mungkin teman-teman Netflix, nonton, jalan, keluar, itu akan mumet banget kepala. Jadi benar-benar jangan maksain diri kalian untuk mengerjakan sesuatu terus-terusan. Jadi kita perlu juga buat healing, perlu buat istirahat, itu juga penting banget sih untuk kita gitu. Nah kalau untuk hal yang jangan kita lakukan itu, yang pasti kita jangan sampai menunda-nunda skripsi. Karena ya kita tahu, terkadang kalau kita nunda sesuatu akhirnya terlewat gitu loh, kita harusnya punya timeline-nya kapan, tapi ternyata timeline-nya terlewat. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita kejar
Cuma karena kita menunda-nunda akhirnya nggak bisa apa ya kalau aku bilang nggak bisa tercapai dengan baik gitu kalau untuk yang untuk nggak kalian lakukan. Dan yang satu lagi yang untuk nggak kalian lakukan itu adalah jangan memaksakan diri sih kalau aku bilang. Pilih metode yang emang bener-bener kalian paham. Jadi tentuin kalian mau metode apa, mau topik apa, disesuaikan sama kemampuan kalian. Jadi jangan sampai kalian milihnya asal kalau kata kita. Aku milihnya metode yang udah ada di Google deh. Atau yang udah ada sama kakak tingkat. Nah, itu jangan selalu kayak gitu. Jadi kita harus lihat kalau memang ternyata kita nggak mampu atau misalkan aduh ini kayak susah dibuat kita, jangan kita ambil. Itu sih, kita lebih ke pemilihan topik sama metodenya harus lebih diperhatiin kayak gitu. Gitu. Berarti kalau emang dusnya itu tadi ada 3 ya Kak, ada Tadi yang pertama itu yang revisi, jangan lupa simpen revisi, revisi. harus nyimpen revisi. Terus yang kedua, itu setiap bimbingan itu nggak boleh kosong, harus nyiapin dulu ya kan. Terus yang 3 tuh harus healing, karena healing tuh penting buat kita ya. Untuk don'ts-nya juga tadi nggak boleh nunda-nunda, karena nanti numpuk di akhir malah buru-buru, malah jadi nggak beres gitu ya kan skripsinya. Terus juga harus sesuai sama timeline, nggak boleh telat dari timeline. Dan yang terakhir jangan memaksakan diri nih guys. Nah oke, keren banget deh pokoknya. Mungkin yang terakhir nih Kak, kayak dari KEPP sendiri nih, ada nggak sih Kak pesan untuk mahasiswa akhir nih yang lagi nyusun skripsi? Keren banget, ini ceritanya di Zoom nanti gitu ya. Misalkan pesannya buat mahasiswa akhir, ketika kalian mau skripsi, kalian harus punya niat yang kuat banget nih dalam diri. Gue pengen selesaiin skripsi gue di semester ini gitu. Jangan terlalu ngedengerin kata orang, kata temen, kata TikTok, kata Instagram, kata YouTube, kata ya banyak lah beramat ya. Jadi intinya lebih fokus sama diri kalian sendiri dan jangan pernah maksain sesuatu. Even kalian capek, kalian istirahat gitu. Jadi ketika skripsi, intinya bawa enjoy skripsi itu dan jangan dijadiin beban. Karena kalau beban itu nggak akan lancar. Dan jangan lupa minta restu ke orang tua juga sih yang terpenting. Dan perbanyak ibadah, ya itu harus pada ibadah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, keren banget gak sih ini narasumber kita yang kali ini. Nah sebelumnya aku mau bikin kesimpulan dulu nih dari jawaban-jawabannya Kak Ervaran tadi. Yang pertama tuh kalian gak boleh takut nih sama skripsi, karena skripsi itu bukan hal yang harus ditakutkan gitu dah. Kalau untuk nyusun skripsi, kalau bisa itu 1 semester sebelum kalian ngambil sidangnya gitu ya kan. Nah untuk first stepnya sendiri dari skripsi, kalian tuh harus berdoa guys, harus niat, harus diyakinkan gitu. Nah habis itu step selanjutnya kalian harus nyari dosen pembimbing 1 nih yang penting gitu. Terus baru kalian nentuin judul dan metode atau teknik yang kalian lakukan. Nah nanti ada 2 tahap lagi juga, yaitu UKP dan baru sidang skripsinya nih guys. Nah untuk hal-hal yang biasanya jadi mistakes gitu, itu juga ada beberapa. Yang pertama itu dari format penulisan guys, yang kedua itu baru tentang metodenya, lebih ke isi-isinya gitu. Untuk do and dance-nya dari KEPP juga tadi ada dunia itu kalian harus buat file revisi, kemudian kalian juga harus menyiapkan sesuatu dulu sebelum ada bimbingan, dan kalian juga harus healing nih guys, yang penting banget. Nah untuk don'ts-nya itu kalian gak boleh nunda-nunda, terus kalian juga gak boleh memaksakan diri kalian. Nah oke, gak kerasa nih Kak, kita udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Iya kerasa banget benar. Nah buat pertanyaan yang belum kejawab nih, kalian jangan sedih dulu nih kan. Dan maaf banget ya, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan nih guys. Nah sedih ya Kak, ya mungkin nanti lain kesempatan kita bisa jawab pertanyaan teman-teman yang lain gitu ya kan. Oke, nah sebelum kita akhiri cermati ini, mungkin KPP ada closing statement dulu nih. Biar keren ya ada closing statement. Nah mungkin closing statement dari aku sih singkat, panjang sih. Enggak sih, mungkin kalau closing statementnya adalah buat siapapun kalian yang lagi nonton cermati episode 5. Nah pokoknya yang pasti semangat terus untuk kuliah kalian, gak peduli kalian semester berapapun, do your best, gak usah sering mikirin hal-hal yang membawa kalian negatif, karena menurut gua kalau kalian pengen sukses bukan dimulai dari omongan orang lain, tapi dari tadi bercanda, dari diri kita sendiri dong yang pasti. Jadi benar-benar kita harus percaya sama kemampuan kita sendiri, dan even ketika kalian kesusahan, jangan ragu untuk minta tolong ke teman, ke orang tua, mungkin yang punya pasangan ke pasangan, ke kakak tingkat, ke siapapun itu. Jadi jangan pernah kalian ngerasa sedih karena kan kuliah lagi online ya mungkin.
Jadi tetap semangat terus buat teman-teman, baik kalian semester berapapun itu, nikmatin masa kuliah, karena masa kuliah S1 cuma 1 kali seumur hidup, dan itu merupakan masa-masa yang sangat berkesan banget, even gue pun kangen banget sih buat kuliah. Jadi nikmatin terus. Yang terakhir mungkin pesan dari gue adalah selamat berproses dan selamat berprogres di Matek khususnya, supaya kalian bisa jadi orang atau kepribadian yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Buat teman-teman dicatat tuh ya omongan-omongan KEPP tadi, karena bakalan bermanfaat banget nih buat kalian. Lo nggak akan nyatet kan ya? Oke, terima kasih banget nih buat KEPP yang udah luangin waktunya jawabin pertanyaan-pertanyaan kita semua. Semoga KEPP bisa sukses lah ke depannya nih. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir nih. Semoga apa yang udah disampaikan bisa bermanfaat gitu, dan bisa membantu kalian semua lah intinya. Betul banget, jadi thank you banget yang udah stay tune di YouTube HMD, betul ya, YouTube HMD ya. Thank you banget teman-teman semua. Oke, kalau gitu sekian dari aku, Wulan. Dari aku juga, Ervara. Oke, sampai ketemu lagi di Cermati episode. Thank you.